Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang modul 9, yaitu tentang batuan. Di sini ada yang pertama namanya batu basal, yang kedua batu granit, yang ketiga batu marmer, yang keempat batu obsidian atau batu kaca, yang kelima batu apung, yang keenam batu kuars, yang ketujuh batu konglomerat, yang kesembilan yaitu batu. Saya akan menjelaskan batuan yang pertama, yaitu batuan basalt. Batuan basalt itu memiliki warna yang gelap, hitam, dan memiliki butiran halus yang terdiri dari kristal-kristal yang berukuran sangat kecil. Memiliki permukaan yang keras dan padat. Batu basalt memiliki tekstur yang terdiri dari mineral piroksin, amphibol, plagioklas, dan gelas vulkanis. Mineral gelas vulkanis hanya ditemukan pada batu basalt. Manfaat batu basalt bisa dijadikan agregat bangunan. Batu basalt dihancurkan dan digunakan sebagai pondasi bangunan, pondasi landasan pesawat, jalan raya, dan rel kereta api. Selain itu bisa dijadikan ornamen bangunan. Batu basalt juga dijadikan ornamen bangunan, contohnya dijadikan ubin, monumen, atau tugu. Batuan yang kedua adalah batuan granit. Batuan granit adalah batuan beku berwarna terang dengan butiran cukup besar dan terdiri dari feldspar dan kuarsa. Warnanya berbeda-beda, mulai dari merah, merah muda, abu-abu, atau putih tergantung pada kandungan mineral batu tersebut. Yang ketiga adalah batuan marmer. Batuan marmer ini merupakan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, di mana proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorfosis batu kapur atau batu gamping. Batu marmer ini biasanya warnanya Yang ketiga adalah batu marmer. Batu marmer ini merupakan salah satu jenis batuan metamorf atau malihan, di mana proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorfosis batu kapur atau batu gamping. Batu marmer berwarna putih kekuning-kuningan. Ciri-cirinya, yang pertama mempunyai struktur batu yang kompak, yang kedua gugusan kristal yang ada di batu marmer relatif sama dengan tekstur halus sampai yang agak kasar. Yang ketiga, pada umumnya marmer tersusun atas mineral kalsit dengan mineral minor lainnya seperti mika, klorit, kuarsa, dan jenis silikat lainnya seperti grafit, hematit, dan juga limorit. Keempat, mempunyai nilai komersil atau ekonomi yang tergantung pada warna dan tekstur batu tersebut. Yang kelima, terpengaruh oleh porositas, kekuatan regangan, dan kekuatan terhadap cuaca. Manfaat batu marmer sebagai penghias rumah, yang kedua sebagai bahan dasar pembuatan berbagai macam furnitur, yang ketiga sebagai bahan pembuat batu nisan, yang keempat bahan dasar pembersih rumah, yang kelima sumber kalsium untuk tambahan untuk hewan ternak, yang kesembilan sebagai alat terapi penyembuh penyakit tertentu. Manfaat batu obsidian atau batu kaca itu, yang pertama sebagai perhiasan, yang kedua menyembuhkan penyakit seperti batu ginjal, yang keempat menghilangkan penyumbatan pada proses penyembuhan penyakit seperti sirkulasi darah, yang ketiga digunakan dalam ilmu astrologi. Selanjutnya yaitu batu apung. Batu apung adalah batuan dengan ciri-ciri utama berwarna terang serta sangat berpori. Batu apung termasuk jenis batuan beku yang terbentuk dari hasil letusan eksplosif gunung berapi. Batuan ini biasanya disebut juga sebagai batuan gelas vulkanik silikat karena mengandung buih yang berasal dari gelembung gas berdinding gelas. Batu apung paling banyak digunakan sebagai agregat beton ringan dan sebagai bahan abrasif. Pada berbagai produk industri, batu apung memiliki porositas tinggi sehingga batu tersebut bisa mengapung di atas air. Selanjutnya yaitu batu konglomerat. Batu konglomerat berwarna kelabu keputihan
Ciri-cirinya yaitu tersusun atas beberapa sens atau kerikil-kerikil bulat. Kemudian manfaatnya yaitu sebagai bahan bangunan. Selanjutnya yang terakhir yaitu batu akik. Batu akik itu berwarna putih. Kemudian ciri-cirinya bervariasi, mineral yang terkandung bermacam-macam. Manfaatnya yaitu sebagai batu permata dan sebagainya.